Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Walaupun Baraya suka tinju, saya curiga Baraya tidak mengenal sosok yang namanya adalah Muhammad Abdusalamov, seorang petinju kelas berat Rusia. Kenapa tidak dikenal? Dia itu sebenarnya juara dunia. Dia itu pukulannya luar biasa dan dia pada waktu itu masih sangat muda. Bayangkan rekornya itu adalah 18 kali menang dan tidak pernah terkalahkan, dan seluruh kemenangannya itu diraih dengan KO atau TKO yang menunjukkan bahwa dia sangat berbakat, pukulannya sangat-sangat berbobot. Tetapi kenapa saya curiga Baraya tidak mengenalnya? Karena Abdusalamov itu melakoni laga ke-19 di mana dia dikalahkan. Laga ke-19 itu ceritanya mungkin entah bagaimana ceritanya, mungkin gara-gara dia kepedean, mungkin gara-gara dia mendapatkan reputasi yang besar dan dia memakannya. Maka ketika bertanding dia mendapatkan pukulan yang jauh lebih banyak, pukulan yang jauh lebih keras, dan dia melayangkan lebih sedikit pukulan. Sebenarnya di awal-awal ronde, setiap dia turun minum, ngobrol sama pelatihnya, dia katakan, saya tidak kuat, ini pukulannya terlalu bikin pusing, pukulannya terlalu berbobot, saya mau berhenti saja, saya mau menyerah. Tapi kemudian si pelatihnya mengatakan, jangan pernah katakan itu kepada saya, kamu adalah hebat, kamu juara dunia, kamu tidak terkalahkan, seluruh petarung-petarung yang sebelumnya kamu hadapi, kamu pukul KO, kamu harus maju. Akhirnya maju, berantem lagi, kalah lagi, mundur lagi. Saya Pak mau berhenti saja, sudah menyerah. Jangan pernah katakan seperti itu. Tapi saya pusing Pak, kepala saya dihantam terus sama pukulan-pukulannya. Kepala saya merangkum terlalu banyak pukulan daripada yang sebelumnya. Saya tidak kuat, saya mau berhenti. Jangan pernah bilang berhenti. Kamu adalah juara dunia. Satu atau kedua kali pukulan telak yang kamu sarankan kepada dia, kamu pasti menang. Dan seterusnya dan seterusnya. Pelatihnya terus-terusan memberikan motivasi sampai akhirnya di ronde ke-10 ada yang KO, yaitu Abdusalamov sendiri. Dia kalah KO. Tetapi KO-nya itu bukan KO yang biasa saja, itu sangat-sangat luar biasa. Itu bukan hanya menghentikan pertandingan itu, tetapi juga menghentikan karirnya sebagai petinju dan merusak kehidupannya sampai saat ini. Karena apa? Karena dia di KO dengan kondisi gagar otak. Dia bangun lagi, tapi kemudian KO lagi, kemudian dia koma, kemudian di rumah sakit dia sempat bangun lagi, tapi koma lagi karena kesalahan medis dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia akhirnya terbangun, tapi dalam kondisi sebagian besar tubuhnya sudah tidak bisa lagi berfungsi seperti semula, seperti biasanya. Dia benar-benar hancur karirnya, hancur kehidupannya. Apa yang menyebabkan masalah ini? Sebenarnya seandainya dia tidak mengikuti saran atau paksaan dari pelatihnya yang terus-terusan memberikan dorongan dan motivasi, dia mungkin saja akan kalah pada pertandingan itu, tetapi tidak akan merusak kehidupannya. Mungkin saja. Tetapi gara-gara dia termakan terus-terusan oleh motivasi dari pelatihnya, dia hancur. Nah, di episode ini kita akan membahas bahwa para motivator-motivator itu bukan hanya memberikan kepada kita dorongan, bukan hanya memberikan kepada kita wawasan, pengetahuan, dan gagasan, dan semangat hidup, dan sebagainya. Tapi sama seperti hal yang lain di seluruh dunia, bahwa mereka pun membawa ampas, membawa sampah-sampah, sisa-sisa yang tidak boleh kita makan sepenuhnya. Di episode ini, kita akan sama-sama memilah mana yang boleh kita terima daripada motivator, dan mana yang tidak. Ini penting buat kehidupan, jadi ayo kita mulai. Ketika Pak Mario Teguh diboikot atau mendapatkan hukuman sosial dari media sosial, media massa pada waktu itu, dan kemudian karirnya terhenti di televisi, saya adalah salah satu yang paling lama dalam meratapi kasus itu. Bagaimanapun Pak Mario Teguh memberikan kepada kita wawasan, pandangan, pikiran-pikiran yang lebih terbuka, motivasi, dorongan, semangat, dan sebagainya, yang saya pikir dorongan-dorongan itu memberikan kontribusi yang jauh lebih baik untuk kehidupan kita sehari-hari daripada hal yang sebaliknya. Tapi kenapa dia dihancurkan? Karena masalah-masalah yang sifatnya pribadi gitu. Kan masalah keluarganya itu adalah masalah pribadi, masalah perceraian, masalah apa itu adalah masalah pribadi. Tetapi di Indonesia saya juga bingung kenapa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat suka, sangat gemar pada hal-hal yang bersifat pribadi gitu. Jadi ketika ada kasus Pak Ferdy Sambo, yang dibahas itu adalah fokusnya itu adalah tentang perselingkuhannya, tentang kisah cintanya yang aneh-aneh dan sebagainya gitu kan, banyak yang mengarahnya ke arah sana, yang salah fokusnya ke sana. Ketika kita berbicara tentang Lesti Bilar, kita masalah pribadinya, Bupati Purwakarta, kita masalah pribadinya dan sebagainya. Kenapa tidak kepentingan-kepentingan publik yang kita bahas, sesuatu yang jauh lebih bermanfaat gitu? Kenapa kita mengurusi masalah pribadi orang lain gitu?
Tapi inilah realitasnya, kebanyakan masyarakat di Indonesia memang membahas hal-hal yang seperti itu. Makanya ketika saya kemudian dihujat oleh masyarakat yang seperti itu, yang doyan gosip, yang doyan gibah, maka saya pikir saya ada di jalan yang benar, karena saya dihujat oleh orang-orang yang salah. Saya pikir sih seperti itu ya. Tapi ya, kita lewatkan dulu masalah itu, karena sudah banyak dibahas. Kita sekarang berpikir tentang Pak Mario Teguhnya, atau kita berbicara tentang para motivator itu. Saya pikir, toh ketika Pak Mario Teguh itu lengser juga, itu sebenarnya ada sisi positifnya. Di antara sekian banyak sisi negatifnya, itu ada sisi positifnya. Bahwa begini Baraya, banyak di antara motivator-motivator itu sama seperti yang dilakukan oleh pelatih Muhammad Abdul Salamov yang tadi saya jelaskan itu, bahwa banyak motivator-motivator kita yang mendorong kita untuk lompat pagar, melampaui apa yang sebenarnya tidak mungkin kita jangkau gitu. Kita lihat misalkan ke pertandingan yang lain. Baraya tentu saja mengetahui ada pertandingan yang sangat luar biasa di UFC, pertandingan terbesar dalam sejarah antara Conor McGregor melawan Khabib Nurmagomedov. Pertarungan itu, walaupun pertarungannya sebenarnya biasa-biasa aja, tetapi menyedot tensi yang sangat besar pada waktu itu. Nah, setelah pertandingan itu, di mana Khabib yang menang, berkali-kali Khabib diwawancara dan berkali-kali dia mengatakan menyesal kenapa dia membiarkan Conor McGregor tap. Khabib mengatakan bahwa Conor McGregor itu seharusnya nggak usah tap. Dia mewakili orang Irlandia, ada jutaan orang yang melihat dan berharap dia menang. Kenapa dia malah melakukan hal yang pengecut? Kenapa ketika saya cekik dia tap? Kenapa nggak mendingan pingsan aja daripada harus menyerah? Karena pingsan tanpa menyerah itu berarti harga dirinya ditolong gitu, daripada ketika dia menyerah gitu. Kenapa nggak kayak misalkan Tony Ferguson saja gitu, dia dicekik sampai pingsan tapi nggak pernah menyerah? Kenapa nggak seperti itu saja gitu? Kata Khabib Nurmagomedov dalam banyak sekali wawancara setelah pertandingan itu. Tapi sebenarnya saya justru malah setuju pada Conor McGregor dalam konteks itu. Conor McGregor pada waktu itu tap karena saya ini gini-gini adalah pengamat bola Baraya. Jadi yang Khabib lakukan dalam cekikan terhadap Conor McGregor itu bukan rear naked choke yang nyekek leher, di mana orang yang dicekek itu kalau nggak tap dia akan pingsan gara-gara suplai darah ke otaknya berkurang atau nafasnya berkurang. Bukan gara-gara itu. Tapi yang dilakukan Khabib itu sebenarnya adalah neck crank. Jadi yang dicekik itu adalah bagian sininya, bukan bagian sininya. Jadi kalau bagian sini, kalau McGregor tidak segera tap, kalau dia beruntung, dia patah rahangnya. Karena yang dicekik ini, bayangkan Baraya kayak gini, sok dicekik sekeras-kerasnya dari belakang, itu rahangnya minimal patah, maksimal lehernya yang patah gitu. Kalau misalkan dia tidak melakukan tap gitu. Jadi lebih bijaksana kalau memang dia tap. Kalau misalkan dia tidak tap, dia tidak menyerah misalkan, maka itu bukan hanya membuat dia kalah, tapi juga akan menghentikan seluruh karirnya. Saya pikir seperti itu. Karena Khabib juga pada waktu itu niatnya mungkin memang niat mencelakai, karena dia benar-benar kesal kan pada waktu itu. Nah, dalam hal itulah, maka sebenarnya yang harus digarisbawahi bahwa kehidupan itu tidak harus membuat kita terus-terusan menang. Tidak harus membuat kita tuh jangan pernah menyerah, ayo terus maju dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah kata-kata racun. Sebab bagaimana pun kita tuh kadang-kadang memang harus kalah. Kan ketika banyak sekali orang yang telah mampu bangkit dari kekalahan, banyak juga orang yang terlena karena kemenangan. Dan karena itu maka kekalahan dan kemenangan adalah hal yang biasa yang harus kita terima. Dalam kehidupan kita menang dan kalah itu adalah hal yang biasa. Maka jangan pernah kita mendengarkan orang yang terus-terusan mendorong kita untuk menang terus-terusan gitu. Menang terus-terusan itu nggak baik, jaya terus-terusan itu nggak baik. Manusia itu membutuhkan kekalahan, manusia itu membutuhkan saat dia ada di bawah, manusia itu membutuhkan pelajaran-pelajaran yang kadang pelajaran itu menyakitkan. Jadi ketika ada motivator-motivator yang mengatakan, ayo maju terus, bergerak, jangan pernah menyerah, ketika kamu misalkan sudah lelah, istirahat sebentar, tapi maju lagi, bla 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 dan sebagainya. Enggak, kalau misalkan Baraya misalkan ada di sebuah perusahaan, kemudian Baraya misalkan lelah, capek, kalau misalkan pada saat tertentu Baraya harus resign, menyerah, boleh saja. Mungkin ketika Baraya mencari peruntungan yang lain, Baraya beruntung di sana. Daripada terus-terusan di sini, terus ayo jangan menyerah dan maju terus dan sebagainya. Kalaupun Baraya berhasil di situ, mungkin Baraya tidak akan bahagia di situ. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi kenapa juga para motivator banyak yang mendorong kita untuk tidak menyerah dan sebagainya? Ya banyak, ini jujur ya, kita main jujur-jujuran aja. Banyak di antara motivator-motivator itu adalah motivator yang memiliki niatan yang baik, memiliki program yang baik.
memiliki visi di mana dia menyampaikan apa yang menurut dia penting dan apa yang menurut dia perlu. Banyak di antara motivator yang seperti itu. Tetapi banyak juga motivator yang sebenarnya melakukan pekerjaannya demi menyuapi kepentingan-kepentingan kapitalis. Orang-orang besar, orang-orang yang pengen gemuk walaupun dia sudah gemuk. Kalau Baraya datang ke perusahaan-perusahaan, Baraya akan menemukan bahwa setiap perusahaan besar itu pasti memiliki sosok motivator yang dibayar untuk motivator, yang dibayar untuk perusahaan itu, untuk kepentingan perusahaan itu. Jadi, fungsi dari motivator-motivator itu adalah setiap pekerja sebulan sekali, setahun sekali diberi motivasi. Ayo kita bekerja, semangat karena kita hebat, bla 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 bla. Padahal dibalik semua dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu itu sebenarnya adalah dorongan untuk bekerja lebih baik agar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu lebih baik. Jadi sebenarnya dalam hal ini motivator-motivator itu digunakan untuk mengeksploitasi para pekerja agar mereka bekerja lebih baik lagi. Begitu kan? Saya yakin Baraya yang pekerja itu Baraya pernah bertemu dengan motivator yang disediakan sama perusahaan untuk mendorong Baraya untuk bekerja lebih baik dan lain sebagainya. Iya kan? Tapi kalau misalkan Baraya bukan pekerja dan Baraya tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, mungkin Baraya pernah bertemu dengan agen-agen MLM. Multi level marketing yang zaman dulu lagi booming-boomingnya. Tapi Baraya punya teman, kemudian dia itu gabung dalam multi level marketing. Kita ngomongin bola, dia mengarahkannya ke multi level marketing. Kita ngomongin cewek, dia ngomongin ke multi level marketing. Dia ngomongin apa, kita ngomongin apa, dia pasti mengarahkannya selalu ke sana dan ke sana lagi. Bener nggak? Pernah nggak ketemu sama orang yang seperti itu? Jadi bahkan orang-orang agen multi level marketing itu, teman-teman yang sudah tidak kontak ratusan tahun dengannya juga dikontak juga. Yuk kita ketemuan, kita ngobrol. Pas sudah ngobrol ketemuan ternyata diajak bisnis juga untuk jadi agen, dikasih nanti peluangnya sekian persen, kamu tuh harus hidup sukses, harus mandiri secara finansial, bla 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 dan sebagainya. Gitu kan? Nah, itu sebenarnya bukan orang-orang yang termotivasi, sebenarnya itu adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mengorbankan hidupnya sendiri. Dan bagaimana ceritanya agen-agen multi level marketing itu bisa berkarakter seperti itu? Bisa jadi menyebalkan gitu, karena kita ngobrolin ngeronda gitu, ngobrolin siapa gitu, tiba-tiba pindahnya ke arah sana gitu. Itu kan jadi nyebelin. Nah, itu kan sebenarnya adalah karya dari para motivator yang mendorong dia untuk melakukan itu demi keuntungan yang besar dari perusahaan-perusahaan yang menaunginya. Kan seperti itu. Nah, dalam konteks itulah maka kita harus berpikir bahwa motivator itu betapapun banyak di antara mereka yang sangat baik, betapapun banyak di antara mereka yang punya visi dan sebagainya, tapi banyak juga sebenarnya yang mereka itu adalah agen-agen dari para kapitalis yang memotivasi kita sebenarnya agar kita bekerja lebih giat untuk kepentingan-kepentingan perusahaan. Begitu kan? Ya, itu silakan saja pengalaman Baraya masing-masing beda gitu ya, tapi itu masalah kedua dari para motivator yang kemudian harus kita kritik gitu ya. Kemudian masalah yang ketiga dari para motivator itu adalah bahwa seringkali para motivator itu memberikan tips yang sama untuk banyak orang. Dan ini masalah. Jadi seakan-akan setiap orang itu memiliki satu masalah yang sama, dan kalau satu masalah yang sama harus dipecahkan juga dengan masalah yang sama. Padahal setiap orang itu berbeda, latarnya beda, pemikirannya berbeda, gagasannya berbeda, ekonominya berbeda, tetangganya berbeda, fisiknya berbeda, dan karena itu maka setiap tips itu hanya bisa secara otentik dan spesifik diterapkan untuk satu pihak saja. Sebenarnya idealnya seperti itu. Nah, tapi kenapa bisa untuk banyak orang dan sebagainya? Kan itu masalahnya itu justru malah di situ gitu. Saya pernah dengar dulu waktu SMA itu ada motivator, saya lupa namanya, tapi ada seorang motivator di Amerika Serikat yang mengatakan kurang lebih seperti ini kepada audiensnya. Anda berapa jam sehari tidur? 8 jam, 9 jam, 7 jam dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan, kenapa ada orang yang mau menghabiskan waktu hidupnya, sepertiga dari hidupnya untuk melakukan hal yang tidak berguna, yaitu tidur. Tidur 8 jam sehari itu berarti dia tidak melakukan apapun dalam 8 jam itu. Maksudnya kalau dia umurnya 60 tahun, maka selama 20 tahun dia tidur dan dia hanya hidup selama 40 tahun. Bagaimana ceritanya dia bisa menikmati kesuksesan kalau dia hidup hanya 2/3 dari kehidupannya? Kenapa dia nggak mikir ke arah sana, bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Ada seorang motivator yang kemudian pada waktu itu juga membuat saya terperangah. Oh iya ya, kenapa saya harus tidur 8 jam? Kenapa saya tidak lebih produktif dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya.
seterusnya. Tetapi ketika saya umurnya nambah panjang, ternyata itu tidak berlaku untuk semua orang. Ya, untuk beberapa orang itu penting, untuk beberapa kalangan itu bagus, tetapi untuk sebagian yang lain itu tidak bisa diterapkan yang seperti itu. Misalkan Jeff Bezos yang kita kenal sebagai salah satu orang paling kaya di dunia, nomor 1 atau nomor 2, selap-selipan terus sama Elon Musk. Dia ditanya berapa jam tidur, dia bilang 8 jam. Kenapa harus 8 jam? Kenapa tidak 4 jam saja? Karena saya orang kaya. Karena dia adalah bos perusahaan. Jadi saya pengen tidur lelap, tidur nyenyak. Jadi ketika saya bangun, maka saya bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Jadi dia katakan bahwa 3 atau 5 keputusan yang saya ambil dalam kondisi yang bagus itu jauh lebih bagus daripada saya bekerja jauh lebih lama, tidur lebih sebentar, tetapi kualitas keputusan yang saya ambil itu buruk. Sebagai orang yang paling kaya di dunia, maka perkataan itu telah menghancurkan pikiran-pikiran para motivator tadi. Motivator tadi itu betapapun hebatnya dia dalam berbicara, betapapun menggugahnya, kata-katanya dan sebagainya, tapi dia tetap motivator. Kekayaannya tidak sampai seperti Jeff Bezos tadi. Tapi Jeff Bezos mengatakan bahwa tidurnya itu 8 jam atau lebih agar otaknya bisa sempurna dalam mengambil keputusan. Atau misalkan kita melihat Einstein, seorang yang sangat-sangat terkenal, seorang ilmuwan yang sangat luar biasa, dia tidur 10 jam sehari. Dia lebih kebluk lagi. Kenapa seperti itu? Karena kata Einstein itu, imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan, dan imajinasi itu bisa tumbuh kalau kita lebih banyak tidur. Bahkan kalau misalkan Baraya mau tahu, teori relativitas yang mengoyak hukum gravitasinya Newton itu muncul gara-gara Einstein itu tidur. Di dalam tidurnya dia mimpi melihat ada sapi kesetrum. Entah bagaimana ceritanya sapi kesetrum pada akhirnya memunculkan teori relativitas, di mana ruang dan waktu itu bengkok gara-gara gravitasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidur pun kalau misalkan kita bisa mengelolanya dengan baik, kalau kita bahagia dalam tidurnya itu ternyata bahkan lebih produktif daripada ketika dia bangun gitu. Jadi misalkan kalau kata ulama-ulama zaman dulu mah gitu ya, jadi tidurnya orang beriman, tidurnya orang berilmu itu bahkan lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh gitu. Jadi sebenarnya masalahnya bukan produktivitas kita dalam waktu itu, tetapi efisiensi waktu yang kita miliki itu, efektivitas waktu yang kita gunakan. Tapi betapapun itu, saya katakan sekali lagi bahwa setiap orang itu gagasan, pemikiran, latarnya berbeda, sehingga tips yang diberikan para motivator itu tidak selalu pas untuk setiap orang begitu. Jadi Pak Mario Teguh itu salah, jadi motivator yang lain itu salah. Jadi saya nggak usah mengikuti kelas-kelas mereka. Ya bukan begitu juga. Saya katakan di awal tadi itu bahwa sama seperti semua hal-hal positif, ada sampahnya, nah kita hanya memilah sampahnya, bukan berarti kita menghindari para motivator itu. Toh bagaimanapun yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita melakukannya atau cara kita mengeksekusi dari apa yang dipikirkan dan apa yang digagas oleh para motivator itu. Ceritanya begini Baraya, saya capek ngomong terus. Tapi ceritanya begini Baraya, kalau misalkan Baraya pengen tahu mana sebenarnya usul-usul motivator yang benar dan mana yang salah, maka yang harus Baraya lakukan itu sebenarnya adalah lakukan pada waktu itu juga gitu. Jadi kalau misalkan Baraya merasa tercerahkan dalam sebuah ceramah motivasi, kalau Baraya merasa hebat dalam sebuah ceramah motivasi, maka lakukan pada saat itu juga. Usul-usulnya, saran-sarannya lakukan pada saat itu juga. Karena kebanyakan kita itu ketika kita mendapatkan motivasi, kita semangat tapi nggak melakukan apa-apa. Sampai seminggu kemudian semangatnya surut, nanti ikutan kelas motivasi lagi, semangat lagi, udah itu turun lagi, begitu aja seterusnya sampai tua gitu. Padahal yang seharusnya mendapat semangat dari motivator itu langsung laksanakan. Ketika dilaksanakan itulah maka Baraya mendapatkan konfirmasi dari apa yang dia lakukan melalui pengalaman Baraya. Jadi Baraya bisa menilai apakah yang dikatakan motivator ini benar atau relevan buat saya atau tidak, itu ketika Baraya mengalaminya. Kan gitu. Ketika Baraya tidak mengalaminya, wah hebat, luar biasa. Tapi Baraya tidak mengalaminya, maka idealita dengan realita itu tidak akan bertemu. Dan tidak bertemunya idealita dan realita itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kebohongan, kemunafikan. Maka ketika Baraya mendapatkan dorongan semangat dari para motivator, lakukan pada waktu itu juga dan rasakan apakah itu benar atau tidak. Karena dengan demikianlah hidup Baraya menjadi lebih baik. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.